Oke. Jadi berdasarkan tugas yang minggu lalu tentang building envelope, saya ngambil studi kasus di bangunan Al Bahar Tower di Abu Dhabi, Arab, dengan perancang arsitek Aidas Architectures, engineer-nya dari Arup, pelaksanaan desain dimulai tahun 2018, tahun 2008, dan mulai pembangunan dan kurun waktu pembangunan kurang lebih 3 tahun dari 2009 sampai 2012. Tinggian bangunan ini 147 meter dengan jumlah lantai 27 dan penggunaannya sebagai kantor. Ini saya yang pertama saya lakukan terdapat eksplorasi dari bangunan. Di sisi ini struktur tiap lantai, kemudian bangunan ini menggunakan struktur megatras. Bisa dilihat dari gambar asli bangunan yang sudah terbangun dengan dinding pengisi dinding kaca dan terdapat fasad menggunakan building envelope dengan sistem naungan yang diberi nama Masyarabiah. Konsep dari fasad ini itu adaptif dan responsif fasad. Ini merupakan coret-coretan dari konsep awal pembuatan fasad, mengambil bentuk kalau yang berdasarkan saya baca dan dari sumbernya itu mengambil bentuk dari kelopak bunga, kemudian disederhanakan menjadi segitiga dan dengan bentuk yang seperti ini. Masa Ribaya ini tuh merupakan apa ya kayak sesuatu tradisional dari area timur dari bagian timur sana, kayak ini merupakan tutup apa ya kayak pengisi dinding yang dapat menghalangi atau mengurangi panas atau iklim dari sekitarnya karena kan di daerah kan panas ya gitu. Terus kemudian ini ilustrasi pembayangannya. Kalau berdasarkan jadi building envelope di Al Bahar Tower ini tuh dia menggunakan sistem apa ya kayak pembayangan dari matahari. Jadi di pagi hari fasad di pagi hari itu fasad pagi hari dan siang hari fasad itu tertutup keseluruhan. Bisa dilihat dari gambar ini. Ini merupakan ilustrasi dari pembayangan dan respon dari si building envelope ini. Pada malam hari semua kutubnya terbuka, jadi fasad di dalam bangunan dan fasad bangunan itu terlihat di kayak apa ya? Kalau malam kan lampunya dinyalain, jadi kayak bangunan yang menyala gitu. Terus teknologi dan pengoperasian fasad bangunan ini tuh dioperasikan menggunakan komputer dengan parametrik geometrik uh, mensimulasikan respon dari paparan matahari. Ini merupakan apa ya ilustrasi denahnya dan letak dari si building envelope tersebut. Ini merupakan detailnya. Nah, jadi kalau berdasarkan pemahaman saya, ini dioperasikan menggunakan komputer dengan sistem apa ya kayak seperti kelopak yang dikerucutkan dan dikembangkan gitu. Ini merupakan menggunakan material fabric mesh, bisa dilihat dari detail yang ini. Kemudian saya ada video tentang, udah kelihatan apa ya videonya? Sudah, Mbak. Oke, Boleh siapa ya Pak? Ya. diputar ya. Silahkan, silahkan. Bisa dilihat bagian sisi barat, sisi bangunan tadi ada yang tertutup dan ada yang terbuka kelopak dari building envelope.
Mungkin suaranya juga dimunculin gitu Mbak. Oh iya. Merupakan ilustrasi dari cara kerja fasadnya. Nah, sudah sekian. Sekian sih Pak presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, ya, oke. Terima kasih Mbak, sama-sama Mbak. Menarik banget ya. Kalau seandainya kita bikin prototipe-nya gitu, gimana? Saya sih ada kayak kepikiran gitu, misalkan mata kuliah teknologi bangunan gitu ya, itu tugas akhirnya atau apa namanya? Kita tuh kayak punya prototipe contoh-contoh teknologi gitu. Misalkan ini salah satunya teknologi fasad. Cuman kalau kondisi kayak gini gimana ya caranya ya? Eh, Kalau kondisi kelas offline kan memungkinkan bisa kerja kelompok, bikin satu prototipe yang nanti bisa dipamerkan gitu misalkan ya. Tapi kondisinya pandemi ini jadi kayaknya mungkin sifatnya digital semua jadinya ya, apa namanya? Kalau mau apa pameran ya. Ya ini menurut saya salah satu bentuk ini ya teman-teman inovasi teknologi ya yang diterapkan ke dalam sistem selubung bangunan. Ini contoh yang bagus menurut saya dan sekali lagi ini bisa jadi studi referensi yang baik seandainya teman-teman mau merancang sebuah bangunan, merancang sebuah desain dengan pendekatan itu ada adaptif, pendekatan responsif, fasad gitu misalkan, atau pendekatan high tech arsitektur. Ya seperti inilah yang namanya high tech gitu ya. Jadi ini kan inovatif gitu ya. Yang namanya high tech itu sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif begitu. Nah, ini salah satunya. Ini tadi lokasinya ada di Dubai ya, benar ya di Dubai. Ya benar Pak. Yang benar ya Dubai tadi yang fasadnya itu dia merespon dari kondisi eh, panasnya, ke kondisi sinar mataharinya bagaimana. Jadi ketika pagi hari dia akan meresponnya dengan menutup begitu atau siang hari menutup karena kan panas itu yang apa namanya yang tidak menyenangkan itu adalah ketika panas yang menyengat gitu ya. Tapi kalau panasnya yang panas menyegarkan pagi hari itu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau sudah panas-panas yang sangat menyengat itu berbahaya. Jadi bisa mengganggu kenyamanan termal, mengganggu kenyamanan visual, mengganggu intinya kegiatan di dalam ruangan akan terganggu. Maka ada perlakuan terhadap fasadnya. Tadi juga ada istilah yang menarik juga mengambil dari Mas Rabia tadi istilah bahasa Arab tadi yang disebut sebagai apa namanya dinding ya dinding khas dari Arab. Mungkin teman-teman bisa browsing juga sih apa sih sebenarnya Mas Rabia itu gitu ya dia bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Tadi juga ada videonya bagaimana dia bergerak tadi fasadnya ya. Menarik banget nih. Ternyata kalau di luar sana itu sudah seperti ini loh teman-teman. Ini tahun 2000 berapa tadi ya? 2008 ya? 2012. 2012 selesai dibangun Pak. 2012 selesai dibangun. Sudah hampir 10 tahun loh teman-teman. Teknologi di sana gitu. Maksud saya kita kapan gitu mau mengaplikasikan seperti ini di sana sudah seperti ini ya teknologi yang sebegitu majunya yang sudah eh, otomasi ya teknologi otomasi itu teknologi yang dia dibantu oleh sensor gitu mungkin ya bisa menutup sendiri membuka sendiri gitu. Nah mungkin nanti Mbak Mbak siapa tadi namanya ya Mbak Revdita juga bisa nih menggali dari misalkan dia itu softwarenya pakai apa sih kalau bikin gitu. Karena kan sebenarnya gini ya teman-teman, ada istilah kalau waktu Perang Dunia dulu itu siapa yang menguasai teknologi dia akan memenangkan eh,
pertempuran gitu. Kalau waktu perang dunia itu ada istilah kayak gitu. Jadi kalau yang punya senjata lebih canggih itu biasanya dia akan memenangkan pertempuran kalau di perang dunia. Nah, sekarang sama nih, negara-negara atau katakanlah mahasiswa atau siapapun deh yang menguasai teknologi itu dia yang akan memenangkan pertempuran, bukan pertempuran secara harafiah lagi, tapi ke depannya itu loh. Jadi sekarang orang itu udah berlomba-lomba untuk menciptakan apa namanya mesin kendaraan yang terotomasi gitu tanpa ada apa namanya supir gitu. Semua sudah berlomba-lomba memesan tiket untuk tinggal di luar angkasa dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk apa namanya menguasai teknologi. Nah, kalau kita di arsitektur ya menguasai teknologi itu bisa saja dengan menguasai apa softwarenya. Jadi kita ya kan menguasai software untuk membuat animasi gitu katakanlah, menguasai software untuk membuat apa 3D model dan lain sebagainya. Semakin kita bisa menguasai software yang apa namanya baik itu kan nanti output desain akan semakin bagus. Ya kan, kamu coba lihat deh karya-karya Zaha Hadid itu dia kok bisa menghasilkan 3D atau bangunan yang melekuk-lekuk itu dia pakai software apa gitu. Karena kan kalau kita pakai software SketchUp aja kadang-kadang loh ini gimana ya cara bikinnya, kita masih bertanya-tanya gitu kan. Oh ternyata ada software yang lain, oh ternyata ada cara yang lain, ada metode yang lain. Nah barangkali juga sama nih Al-Bahar dia didesain ya teknologi dalam mendesain dan analisis dengan software yang terbaru dan lain sebagainya gitu. Tentunya juga sudah dihitung kan kenapa kok dia meletakkan fasadnya yang bisa diatur itu tidak di semua pelingkup, tidak di semua sisinya, tapi hanya di sisi mana tadi Mbak? Barat atau mana tadi? Ya kan? Itu kalau kita lihat di foto di gambar yang di Mbak Devrita share itu kan tidak semua fasad, tidak semua bangunannya tertutupi oleh fasad yang bisa bergerak kan, tapi hanya tertentu aja. Pasti kan itu sudah diperhitungkan, bukan sekedar meletakkan, tapi juga diperhitungkan, disimulasikan. Kenapa hanya di situ saja gitu, ya kan? Pasti ada pertimbangan. Nah, kalau menurut saya sih, yang saya yakini pasti ada software di baliknya, ada teknologi yang digunakan gitu, ada perhitungan yang dilakukan, ya kan? Kenapa hanya diletakkan di situ? Ya, sekali lagi ini salah satu bentuk apa namanya bangunan tinggi yang digunakan sebagai salah satu apa namanya cara menginovasi tadi ya. Kalau dulu di minggu pertama kan sempat saya bahas ada beberapa alasan mengapa bangunan tinggi diperlukan. Nah, menurut saya ini salah satu contoh bangunan tinggi ya yang salah satu alasannya adalah bentuk inovasi teknologi dalam kaitannya ini selubung bangunan. Saya juga pernah membaca artikelnya juga bahwa ternyata seandainya kita ini kan kantor ya, kantor itu ketika didesain menggunakan apa namanya perhitungan berapa kalori yang dihasilkan untuk pekerja yang ada di dalamnya itu juga salah satu apa namanya pendekatan ya dalam mendesain. Jadi ini kasusnya bukan di kantor ini sih, tapi di kantornya Samsung gitu, headquarternya Samsung dia salah satu metode dalam mendesainnya adalah menghitung berapa kalori yang dihasilkan oleh pekerja ketika pekerja itu bekerja di bangunan tersebut. Jadi outputnya pekerjanya akan sehat gitu ceritanya. Jadi dia bikin banyak jalan-jalannya daripada liftnya gitu. Terus kemudian apa namanya jarak antar satu kantor dengan satu ruang dengan ruang yang lain bisa dihitung, nanti bisa muncul berapa kalori. Jadi menyehatkan apa namanya pengguna apalagi ya. Jadi
istilahnya. Jadi green building, bukan green building tapi bukan green building lagi, tapi green apa namanya, green habit ya, apa kebiasaan yang menyehatkan, ya kan? Tujuannya kan sebenarnya kan itu ya, arsitektur itu memberikan kenyamanan bagi pengguna kan, menyehatkan juga seharusnya ya, bangunan itu jangan sampai merusak lingkungan tapi juga menyehatkan pengguna gitu. Nah, apakah ada di sini juga? Ini kan untuk kantor ya, jadi barangkali layout interiornya itu juga mungkin bisa dibahas juga, teknologi dalam layout interiornya, teknologi apa namanya. Mungkin nanti saya tunjukkan deh videonya yang Samsung, atau mungkin teman-teman cari di YouTube, kayaknya sudah ada Samsung Headquarter, dia ada proses simulasinya gitu. Nanti saya tunjukkan coba. Tapi memang kita kan ini konteksnya selubung bangunan ya teman-teman. Ya ini malah jadi kemana-mana teknologi banyak banget gitu ya. Enggaknya cuma di selubung bangunan, ternyata banyak sekali teknologi yang bisa diaplikasikan. Oke, ini AEDAS teman-teman. Nah ini menarik nih. AEDAS tuh deket nih di Singapura ya. Ini yang desain kan AEDAS tuh. Teman-teman kalau mau kerja di AEDAS gampang, tinggal main ke Singapura aja, deket loh dari Indonesia. Yang cabang Singapura sih maksud saya. Kan AEDAS kan cabangnya banyak nih. Ya, mumpung masih deket nih, coba besok nih saya harapkan teman-teman dari kelas ini bisa apply ke sana gitu, paling nggak bisa belajar ya, bisa belajar dari AEDAS-nya mungkin ya. Saya harapkan saya berdoa semoga ada yang mau sampai sana gitu ya. Nanti kalau ada yang sampai sana saya minta sharing di kelas teknologi bangunan, cerita gitu, pakai apa software apa sih di sana, kerjanya kayak gimana dan lain sebagainya ya. Apalagi ya, oh ya ini juga engineer-nya Arup teman-teman. Ini saya sering cerita kalau Arup itu kontraktor yang terkenal banget. Hampir kebanyakan arsitek-arsitek bangunan-bangunan, ya nggak hanya bangunan tinggi sih, bangunan arsitek-arsitek terkenal tuh kontraktornya mesti Arup gitu ya. Nanti Arup itu juga ada apa namanya, bagian khusus fasad itu juga ada lowongan juga kalau teman-teman mau ke sana. Jadi arsitektur itu nggak cuma mendesain ya, tapi juga ada yang desain fasad, ada yang desain lampu, ada yang desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap Crown Hotel yang terletak di Sydney. Dia tipenya mixed use dengan arsiteknya yaitu Wilkinson Eyre. Selesai dibangun pada bulan Desember 2020 dengan jumlah lantai 75 lantai. Kemudian struktur inti bangunan pada bangunan ini yaitu menggunakan inti core dan juga cantilever. Dia struktur inti ini menahan beban vertikal dan juga horizontal. Konstruksi yang digunakan pada bangunan ini yaitu menggunakan metode climb form, yaitu metode elektral, ya, yaitu metode yang ekonomis, cepat dan akurat, membangun beton bertulang atau pasca tegangan struktur beton pada level paling dasar. Slip forming adalah jenis backcasting bergerak yang perlahan diangkat. Kemudian ini tahapan konstruksi bangunan yaitu pada Juli 2017, Mei 2019, Agustus 2019, Maret, Juli 2019, Oktober, Desember, dan Februari 2020, September, dan November 2020. Dan ini pembangunan bulan yang terakhir selesai dibangun pada Desember 2020. Pemasangan bagian dalam gedung dan fasad berlanjut sepanjang 2020 sebelum penyelesaian dicapai pada Desember 2020.
Crown Sydney secara resmi diresmikan pada tanggal 28 Desember 2020. Desain dan bentuk menara mengambil inspirasi dari bentuk alami dan geometri lengkung yang berasal dari 3 kelopak yang meliuk-liuk dan menjulang bersama. Geometri menara diturunkan menggunakan pemodelan 3D parametrik untuk mengakomodasi lilitan 60 derajat di bagian luar, kulit dengan kolom helix di perimeter sambil mempertahankan struktur inti vertikal. Bismillah. Lalu selubung bangunan atau building envelope pada bangunan yaitu ada 2 jenis fasad. Ada fasad yang ada di tower menggunakan material kaca dan juga pada bagian yang bawah itu menggunakan besi dan kaca. Sebentar. Di sini saya paparkan tentang pemasangan selubungnya menggunakan video. Accuracy and three-dimensional tolerance is critical to ensure the alignment and fit of the irregularly shaped panels. Each glazed facade panel is double glazed, incorporating laminated glass to ensure a high level of acoustic performance, and is framed using structural grade extruded aluminum. The frame is finished using a high-performance paint system to suit the aggressive marine environment of Sydney Harbour. An average facade panel weighs almost half a ton, and panels are packed and shipped in purpose. Di sini material kacanya menggunakan alat, dibantu dengan alat to the installation location of the specific deck of the structure using a walkie reach stacker and purpose-made trolleys. The installation crew then communicates with the team on the level directly above, as well as the crane operator, to lower the lifting hook and attach the panel ready for installation. The facade panel is lifted by the crane and simultaneously fed out of the building with an assisting walkie reach and launching table, then rotated and lowered into its final position. The newly installed panel is coupled into the adjacent panel to engage the weather and air seals. Once panel installation is complete, the designed movement joint between panels is cleaned and prepared for installation of shutter splices and cycle-like silicone seals. Kemudian fasadnya dipasang dengan when the facade is weatherproof, internal secondary works commence. Installation that is required to achieve sini juga menggunakan lem untuk memperkuat pemasangan kaca atau fasad bangunan. Structural support to the finished form. Advanced planning and preparation by our specialized skilled team in close collaboration with Lendlease has provided a range of safe and efficient access systems to the exterior face to allow the installation of the facade for each complex situation. These systems provide Highlight with a flexible working space with constant edge protection in all locations. Of particular note, the access system to the main superstructure concrete core, a custom-designed access platform and screen system that has been developed between Highlight, Workrite edge protection systems, and core, which is installed to the structure's western-facing shear walls. Mbak, nanti boleh minta tolong linknya di-share ke grup ya? Link videonya, link apa tadi, YouTube-nya ya? Iya, Pak. Di-share di kelas ya, sama tugas, sama file tugasnya, jadi biar untuk jadikan pembelajaran ya. Baik, Pak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin coba di share screen-nya, coba dimunculin lagi Mbak, kita coba bahas ya. Jadi ini menarik nih kasus, karena kan kita bahas selubung bangunan ya teman-teman ya. Temanya ya minggu 3 ini selubung bangunan atau istilahnya kulit bangunan ya. Kulit terluar dari bangunan, jadi yang menerima perpindahan panas, menerima perubahan suhu, menerima perubahan cuaca, kena air, kena panas dan lain sebagainya ya. Ini bangunannya ada di mana tadi Mbak? Australia. Ya Pak, Australia. Australia ya, Crown Sydney. Jadi ini termasuk bangunan baru ya, karena
barusan selesai aja di tahun 2020 ya, bener ya? Iya, Pak. Baru bisa beroperasi ya, benar-benar. Jadi ini termasuk bangunan yang baru banget nih teman-teman. Referensi bangunan baru. Arsiteknya tadi siapa Mbak? Atau konsultannya tadi siapa? Saya lupa tadi. Arsiteknya Wilkinson Eyre. Oke, Wilkinson Eyre. Oke, nanti coba kita bahas ya. Konsultannya dia sudah pernah desain apa aja. Ini juga yang menariknya ada dia pakai damper juga ya, pakai Cune mesh damper juga ya, penyeimbang stabilitas getaran juga. Tapi mungkin kita nggak banyak membahas di situ. Kita bahas di kulit bangunan tadi ya, di video, di apa tadi istilahnya tadi ada modul gitu ya, ada kalau curtain wall gitu ya istilahnya. Dinding yang berupa kaca gitu. Nah tadi teman-teman juga bisa lihat pemasangannya tadi dia pekerjanya tadi di video pakai peralatan yang apa tadi nama semacam gondola gitu ya, digantung dari atas gitu tali kabel gitu, terus kemudian menyusuri mulai dari ke samping terus sampai ke atas dan seterusnya. Tadi safety-nya tadi mungkin bisa kita bahas juga tadi tingkat keamanan pekerjanya tadi ya. Ini kan bangunan sampai berapa lantai tadi Mbak? Ini Mbak 80 ya? Berapa tadi? 48 atau berapa tadi? 75 lantai ya. Itu dia iya berarti kan dia apa namanya? Safety-nya atau tingkat keamanan untuk pekerjanya pasti sangat sangat baik ya harusnya ya. Terus kita bisa lihat tadi kalau di gambar konstruksinya ada kelihatan banget core-nya tadi coba di halaman. Nah ini tadi kan kelihatan banget itu core-nya menjulang sampai atas itu ya. Nah cuman nanti kita mungkin perlu gali juga dari denahnya sih kalau dia pembagian core-nya pembagian lift-nya di dalamnya gimana ya, utilitasnya dan lain sebagainya. Kalau untuk selubung bangunan kita bisa lihat sih itu semua full kaca ya teman-teman. Apa namanya? Tapi yang unik tadi ada kayak semacam rangka diagonal ya. Kalau dari sini kan nggak begitu kelihatan rangka diagonalnya. Ternyata setelah kita lihat video tadi ada semacam rangka diagonal. Kalau menurut pemahaman saya karena mungkin ukuran kacanya terlalu lebar atau terlalu luas maka dibagi gitu ya. Kayak ada kerangka tambahan untuk megang kacanya gitu. Ya kan? Saya juga pernah baca beberapa artikel yang menceritakan kesalahan pemasangan kaca ya, fasad kaca pada bangunan tinggi yang berakibat kaca itu berjatuhan. Ini horor banget sih. Jadi bangunan tinggi itu kacanya jatuh. Coba bayangin teman-teman bangunan, saya lupa nama bangunannya di luar negeri sih. Kaca itu ternyata punya muai susut gitu loh. Jadi kaca itu kadang-kadang kalau terkena apa namanya perubahan suhu dia bisa memuai, dia bisa menyusut gitu. Maka biasanya diberi gap, jadi diberi ruang untuk mengembang ya ketika kaca itu mengalami perubahan suhu gitu. Nah, di artikel yang saya baca itu si apa namanya kontraktornya atau si pekerjanya itu sebenarnya mungkin bukan keliru pekerja juga ya, karena kan itu modul ya, modul fasad gitu. Mungkin ini dari yang bikin modul fasadnya sih, yang fabrikasinya itu nggak bikin gap gitu. Jadi dia nggak memberikan ruang untuk memuai atau menyusutnya si kaca. Jadi terus tiba-tiba jatuh aja. Jadi bayangin ada kaca jatuh dari lantai atas ya, mungkin lantai 40, 60. Dan di bawahnya ada orang-orang gitu kan, itu sudah sangat mengerikan gitu ya. Dan saya nggak tahu masuk penjara atau tidak, tapi didenda sih kontraktornya atau si ini apa namanya pelaksananya yang mengerjakan bangunan itu didenda. Terus akhirnya fasadnya semuanya diganti gitu teman-teman. Artinya materialnya dicopotin semua gitu, fasadnya terus diganti lagi. Itu kan jadi kayak sebuah kerugian gitu ya, kayak
ya udah menjatuhkan korban juga, jatuh korban juga kan mengerikan banget itu. Ya, jadi ini pengalaman juga buat di dunia arsitektural, konstruksi dan engineering itu bahwa fasad itu adalah yang paling terdepan terkena perubahan suhu, terkena panas, dingin dan lain sebagainya. Maka kan kita kalau lihat kabel listrik, kabel yang di pinggir-pinggir jalan itu nggak pernah yang namanya dipasang secara tegang gitu ya. Pasti kan ada dibuat agak longgar, jadi agak melengkung gitu. Nggak pernah yang langsung tegang banget gitu kan talinya, kabelnya. Terus apalagi ya mungkin mungkin juga kalau di rumah kalian itu kaca-kaca jendelanya kan seperti agak longgar juga kan, nggak pernah yang terlalu kencang gitu. Jadi masih bisa agak digeser-geser dikit gitu. Tapi juga terlalu longgar juga nggak baik karena kan nanti bisa lepas kalau dia menyusut. Jadi memang harus pas gitu ya teman-teman. Jadi kalau di dunia konstruksi itu apalagi ya di arsitektur ini memang semua harus diperhitungkan gitu, harus tepat, harus presisi gitu, nggak bisa yang keliru perhitungan dan lain sebagainya. Maka taruhannya banyak nih kalau memang mau bekerja di dunia arsitektur, konstruksi dan engineering ini harus benar-benar presisi gitu. Nah, makanya memang kalau mau presisi memang menggunakan alat-alat bantu ya, misalkan dengan software, dengan alat-alat pemotong yang terukur dan lain sebagainya. Oke, nah ini contoh yang bagus menurut saya, kelihatan ada proses konstruksinya, kelihatan ada rangka-rangkanya, ada cara pemasangannya. Itu kita bisa lihat ternyata ada crane yang sampai ke lantai atap ya itu ya, sampai ke ini kita bisa lihat ini yang saya lingkarin warna biru nih teman-teman. Itu ternyata bisa sampai ke lantai paling atas ya. Cuman saya masih penasaran bagaimana cara bawa ke atas itu gimana. Lewat apa dia dirangkai di lantai atas atau diangkut atau gimana ya. Ya kan ini dia mungkin atau dirangkai di atas atau bagaimana. Mungkin kalau ada videonya tadi mungkin coba kita tonton bareng-bareng. Itu dia prosesnya gimana gitu. Oke, dan ini kan tinggi banget ya. Ini kayak udah 50 lantai atau 40-an lantai ya. Bisa diangkat ke lantai atas. Ini juga lebih tinggi lagi. Ini udah paling atas 75 lantai tadi katanya. Nama alatnya apa itu ya? Ini ada orangnya atau enggak, atau malah dioperasikan jarak jauh atau gimana gitu mungkin. Boleh juga, itu salah satu bentuk teknologi teman-teman. Jadi teknologi ketika konstruksi ya, pemasangan fasad dan lain sebagainya. Bayangkan orang masang setinggi ini pasti juga ada beban angin yang dirasakan ya, kecepatan anginnya coba. Bayangkan bagaimana dia bertaruh nyawa kan si pekerjanya itu masang fasadnya itu nggak ngeri tadi ya di video tadi dia kayak berapa orang tadi 3 orang atau 4 orang gitu ya. Ya oke. Mungkin kita nanti kalau teman-teman ada waktu coba diputar lagi videonya, kita pelajari bareng-bareng.